Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Mohon maaf udah lama banget nih update tentang video belajar pemrograman ya, karena kegiatannya lagi banyak sih. Kemudian juga anak-anak lagi UTS, jadi masih break dulu ya materinya. Tapi tenang aja, hari ini saya akan lanjutkan lagi untuk materi tentang pemrograman berorientasi objek, yaitu kita bahas tentang inheritance ya, atau disebut juga dengan pewarisan. Nah, bagi kalian yang penasaran, yang pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa tonton videonya sampai selesai, dan kalau dirasa ini bermanfaat, silakan share ke teman-temannya biar sama-sama belajar. Dan jangan lupa sebelumnya like, komen, dan juga subscribe ya, biar nanti kalau ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, sudah siap? Kita mulai materinya. Lebih dasarnya konsep kita hari ini adalah pewarisan atau inheritance gitu ya. Jadi kalau di dunia nyata nih, biasanya kita tahu kan kita punya orang tua, kemudian orang tua ini punya anak, dan nantinya akan mewarisi beberapa hal yang ada di orang tuanya. Sama juga ini diterapkan di PBO atau pemrograman berorientasi objek, atau kalau kalian biasanya bilang di Java kan ya, oke, bolehlah. Jadi konsep inheritance ini adalah di mana suatu kelas itu dapat menjadi superclass atau parent class yang nantinya akan menurunkan metodenya, atributnya, objek ke dalam suatu subclass atau yang disebut dengan child class. Nah, jadi di sini konsepnya adalah suatu kelas mempunyai keturunan. Jadi kelas tersebut mempunyai keturunan. Jadi di sini kalian bisa tahu nih yang mana menjadi superclass atau kelas induk, kemudian yang di bawahnya yang dikasih turunannya nih disebut dengan subclass atau kelas anak gitu. Itu konsep dasarnya dulu. Dan di sini keuntungannya adalah ketika kita membuat kelas superclass dan juga subclass, nah ada beberapa hal yang nantinya sudah ada di superclass ini bisa kita turunkan, bisa dijalankan oleh subclassnya tanpa kita menuliskan ulang gitu. Jadi akan lebih simpel nih programnya gitu. Jadi paham ya, untuk konsepnya dulu nih, konsep tentang pewarisan atau inheritance. Kemudian yang kedua, di sini ada beberapa macam inheritance dalam PBO, yaitu yang pertama adalah single inheritance. Maksudnya apa? Ada satu superclass yang mempunyai satu subclass. Jadi hanya satu superclass mempunyai satu subclass. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan multi-level inheritance, yaitu misalnya nih ya, kelas A menjadi superclass, diturunkan menjadi kelas B yang menjadi subclass, kemudian diturunkan lagi menjadi kelas C yang menjadi subclassnya kelas B. Paham ya? Jadi ada 3 kelas nih, yang satu kelas A, ini yang menjadi superclassnya yang pertama. Kemudian diturunkan ke kelas B ini adalah subclass dari kelas A, dan kelas B ini menjadi superclass dari kelas C. Jadi kelas C ini yang paling kecil. Jadi ada misalnya nih mungkin nenek gitu ya, atau nenek kakek, kemudian orang tua, kemudian anak gitu. Jadi diturunkan lagi. Itu yang namanya multi level inheritance gitu ya. Oke, yang ketiga adalah hierarchical inheritance. Jadi di sini hierarki ini gimana? Bentuknya adalah ada satu superclass, ada kelas A gitu ya. Misalnya di sini kalian bisa lihat. Jadi ada satu superclass yang diturunkan ke dalam 2 subclass. Jadi satu superclass diturunkan menjadi 2 atau lebih subclass. Jadi parentnya satu, anaknya ini bisa banyak kan ya, nggak hanya satu. Kalau satu single dong. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada anaknya lagi nih, ada 2, ada 3, ini disebut dengan hierarchical inheritance. Dan yang terakhir atau yang keempat nih, ada yang disebut multiple inheritance ya. Multiple inheritance maksudnya apa? Ada 2, jadi 2 superclass, ada A sama B yang mempunyai anak keturunan atau subclassnya C1. Jadi kalian bisa lihat di sebelah bahwa di sini ada 2 parent kemudian 1 subclass. Itu yang disebut dengan multiple inheritance. Oke, jelas ya sampai sini. Konsep dasarnya udah, jenis-jenisnya udah. Sekarang keywordnya nih, kalau kita ada di inheritance, pasti kita harus kenal yang namanya superclass, subclass, dan juga extend.
Maksudnya apa? Superclass saya sudah jelaskan tadi bahwa superclass ini adalah kelas induknya atau parent class-nya. Kemudian subclass adalah keturunannya atau child class gitu. Kemudian extend ini adalah kata kunci ketika kita menjadikan suatu turunan. Nanti saya akan contohkan dari program gimana sih kalau kita menerapkan inheritance dalam suatu program di Java gitu. Jadi kalau ada kata kunci extend, misalnya A extend B, berarti A adalah anak keturunan atau subclass dari superclass B. Ya, jadi yang B-nya ini nantinya adalah induknya atau superclass-nya. Oke. Singkat ya. Oke, lebih jelasnya kita saksikan video berikutnya, yaitu implementasi dari inheritance dalam OOP. Selamat menyaksikan. Baik, jadi kali ini saya sudah membuat tentang inheritance, yaitu kelas pertama, kelas kedua, dan tes kelas pertama dan kedua. Seperti biasa, saya buat kelas supernya itu berupa namanya adalah kelas pertama, di mana saya membuat private atau variabel private yaitu A dengan isi 10. Kemudian saya membuat metode protected atau terprotect, bahwa metode ini hanya digunakan untuk anaknya saja. Kemudian di sini juga ada public method yang bisa diakses oleh siapapun, di mana dia ada memanggil data dari A atau variabel A gitu ya. Nah, yang penting di sini ketika kalian belajar inheritance adalah di kelas kedua. Perhatikan di sini, saya membuat kelas di mana public kelas kedua itu adalah extend kelas pertama. Jadi, kelas kedua ini adalah subclass atau anak dari kelas pertama. Ya, jadi kelas pertama ini adalah superclass, sedangkan kelas kedua ini adalah subclass. Dan kata kuncinya adalah extend. Nah, di sini saya membuat private variabel private dengan B isinya 8, dan saya membuat baca super atau metode baca super di mana saya memanggil nilai B, dan juga karena ini adalah subclass saya mengambil metode dan juga yang ada di superclass gitu ya. Jadi saya memanggil terprotect di sini dan juga info yang ada di kelas pertama atau sebagai superclass gitu. Cara ngeceknya gimana? Biasa kita harus buat main class, di mana main class ini saya kasih nama tes pertama kedua. Di sini saya sudah buat bahwa objek barunya adalah D2 dan juga S1. Udah tahu ya objek itu seperti apa, di pertemuan sebelumnya sudah ada bahwa kata kunci objek adalah new. Nah, di mana saya memanggil di kelas kedua itu adalah baca super. Kita cek lagi baca super, nilai B, terprotect dan juga info. Kemudian baca super sudah, kemudian info dari D2. Jadi kan ini sudah punya info nih, padahal ini tadi info ini miliknya superclass, tapi karena dia ada subclass jadi dia bisa memanggil. Dan saya akan coba memanggil lagi, yaitu objek yang kedua adalah S1, di mana S1 ini mewakili kelas super atau superclass, yaitu pertama. Dia memanggil terprotect dan juga dia memanggil info. Coba kita jalankan. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Kita lihat bahwa di subclass nilai yang keluar adalah 8 dulu. Kenapa? Karena variabel 8 ini ada di kelas kedua. Dan juga dia juga bisa langsung memanggil yang ada di superclass. Jadi dia juga bisa memanggil yang ada di superclass, tapi dipanggil pada kelas kedua. Kenapa? Karena ini subclassnya gitu. Dipanggil pada kelas kedua. Kemudian karena kita di sini ada objek yang mewakili superclass atau F1, maka di sini juga ada kelas dari kelas pertama atau superclass. Dia langsung memanggil variabel yang ada di kelas pertama. Dan di sini karena sistem outputnya dipanggil pada kelas berapa, maka ini dipanggil dari kelas pertama. Gitu contohnya dari inheritance. Oke, itu tadi adalah materi tentang inheritance. Paham ya, udah tahu apa yang namanya pewarisan atau inheritance dalam PBO atau dalam Java.
Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.